Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umil Fitri, NIM 175100130. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit video pembelajaran untuk kalian mengenai indeks harga saham sebagai tugas dari mata kuliah Analisis Sekuritas G yang diampu oleh Bapak Muhammad Nanang Khairuddin SEMM. Oke, untuk yang pertama kita bakal bahas mengenai apa sih pengertian indeks harga saham. Jadi, dalam hal ini, indeks harga saham merupakan suatu ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga dari sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria atau metodologi tertentu dan itu dievaluasi secara berkala. Ya, adapun tujuan dari indeks harga saham itu sendiri, yang pertama ialah untuk mengukur sentimen pasar. Kemudian yang kedua, sebagai investasi pasif, seperti contohnya itu reksadana. Kemudian yang ketiga, indeks harga saham digunakan sebagai benchmarking bagi portofolio aktif. Kemudian yang terakhir, indeks harga saham ini digunakan sebagai proksi untuk mengukur tingkat pengembalian atau yang biasa kita sebut dengan return. Jadi, dengan adanya indeks harga saham ini, investor dapat mengetahui tren pergerakan harga saham. Dapat investor ketahui pergerakan harga saham ini sedang naik, stabil, atau malah turun terus-menerus. Nah, indeks harga saham juga sangat penting bagi investor karena dijadikan sebagai indikator, sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, dengan melihat pergerakan harga saham, investor bisa tahu dia harus menjual saham yang udah dimiliki atau malah membeli saham baru gitu. Melihat dari pergerakan saham. Nah, pergerakan saham biasanya yang terjadi dalam indeks harga saham ini itu pergerakannya biasanya terjadi sangat cepat, biasanya dalam bentuk waktu menitan atau bahkan detik. Makanya biasanya kalau kita lihat itu pergerakan harga saham, grafiknya itu kalau kita lihat dia selalu fluktuatif kan, maksudnya dia nggak pernah gitu lurus gitu, nggak pernah, karena dia berubah setiap detik atau setiap menit, makanya grafiknya itu fluktuatif. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya indeks Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya indeks harga saham itu tadi membuat investor ini dapat mengetahui gitu bagaimana tren pergerakan harga saham saat ini. Nah, dari informasi tersebut investor juga tahu kayak sebagai dasar pengambilan keputusan, investor ini bakal ngebeli saham lagi atau malah ngejual saham yang udah dimiliki gitu. Jadi karena melihat tren pergerakan harga saham, kalau sekiranya naik terus, investor jadi kayak ibaratnya indeks harga saham ini dijadikan sebagai alat untuk mengukur gitu pergerakan saham gitu. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai apa aja sih jenis-jenis indeks. Nah, indeks harga saham tadi kan udah saya jelasin ya mengenai pengertian sama tujuannya kan. Nah, sekarang kita beralih mengenai jenis-jenis indeks harga saham. Nah, yang pertama sebenarnya ada 3 ya. Ada indeks harga saham individu, ada indeks harga saham parsial, dan yang terakhir yang paling kita kenal nih itu indeks harga saham gabungan. Nah, oke, kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama kita bakal bahas mengenai indeks harga saham individu. Nah, indeks harga saham individu ini gini-gini. Langsung penerapannya ya. Jadi gini. Sebelum perdagangan bursa itu dimulai, misalkan nih, perdagangan bursa efek itu dimulai di siang hari. Nah, pagi-paginya itu si saham ini udah punya harga di pagi hari sebelum mulainya perdagangan bursa efek. Nah, harga tersebut dinamakan dengan harga perdana. Harga perdana ini berasal dari harga yang dibayarkan oleh investor pada saat di pasar perdana gitu. Jadi intinya kalau indeks harga saham individu ini sebelum terjadi perdagangan di bursa efek itu si saham ini udah punya harga gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya indeks harga saham parsial. Jadi kalau di indeks ini
setiap pihak itu dapat menciptakan indeks harga sahamnya sendiri untuk kepentingannya sendiri gitu. Ya, dalam hal ini indeks harga saham parsial itu menggunakan semua saham yang termasuk dalam satu sektor tertentu atau dengan klasifikasi tertentu gitu. Itu kalau yang parsial. Oke, beralih ke materi selanjutnya yaitu jenis saham yang ketiga, yaitu yang kita sebut dengan IHSG atau biasa disebut dengan indeks harga saham gabungan. Nah, indeks harga saham gabungan ini dalam bahasa Inggris kita sebut dengan Composite Stock Price Index atau CPI ya. Nah, gini. Kalau tadi kita udah bahas mengenai indeks harga saham individu dan indeks harga saham parsial, nah yang ketiga ini ada IHSG. Ini merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang terdaftar di Bursa Efek gitu. Jadi semua jenis saham digabungin dalam satu indeks ini gitu. Kemudian indeks harga saham gabungan ini juga dapat digunakan untuk mengukur nilai atau situasi pasar secara umum. Kenapa secara umum? Karena ini kan indeksnya itu seluruh jenis saham kita jadiin satu, digabungin kan maksudnya. Jadi ini tuh memuat semua jenis saham. Makanya secara umum dapat mengukur nilai situasi pasar gitu. Pergerakan saham nih gimana nih gitu. Selain itu juga dapat mengukur apakah harga saham atau pergerakan saham ini mengalami kenaikan atau malah penurunan dengan melibatkan seluruh harga saham yang tercatat di Bursa Efek, dan juga mengukur apakah si harga saham atau pergerakan saham ini mengalami kenaikan atau malah mengalami penurunan dengan melibatkan semua saham yang terdaftar di Bursa Efek. Nah, untuk yang terakhir sebagai bentuk kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa indeks harga saham ini sangat penting bagi investor sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi misalkan nih perekonomian kita kaitin sama kejadian yang sekarang yaitu wabah atau pandemi COVID-19 ya. Dimana kan perekonomian terus-menerus mengalami penurunan kan. Jadi otomatis itu indeks harga saham yang ada itu biasanya akan fluktuasinya itu turun terus turun dan berwarna merah karena di situ banyak investor yang lebih memilih untuk menjual sahamnya daripada membeli saham baru. Jadi gini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada saat pergerakan saham itu terus naik, investor itu cenderung untuk membeli saham karena pemikiran investor itu seperti ini. Kalau misalkan nih grafiknya naik terus, berarti kalau aku beli sekarang, pas aku jual nanti itu bisa jadi bakal lebih naik lagi gitu kan. Akhirnya investor memikirkan profitnya itu gitu. Sedangkan pada saat pergerakan saham ini turun terus menerus, otomatis investor itu akan enggan untuk membeli saham atau bahkan malah mereka menjual saham yang udah mereka punya gitu. Karena dengan pemikiran bahwa investor ini nggak mau mengalami kerugian yang lebih lagi. Jadi gini, misalkan pada hari ini perekonomian turun, otomatis indeks harga saham ini turun juga. Nah, pada saat turun itu investor ini langsung sadar gitu, wah ini kayaknya bakal turun terus. Nah, jadinya investor mengambil keputusan untuk segera menjual sahamnya daripada dia terus-menerus mengalami kerugian sampai malah biasanya tuh minus gitu kan harganya gitu. Jadi inti dari penyampaian materi pada video kali ini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi indeks harga suatu saham, maka semakin baik pula kinerja perusahaan itu. Jadi udah sebagai salah satu indikator nih, gimana kalau mau lihat kinerja. Biasanya kan kita harus melakukan analisis teknikal atau analisis fundamental. Tapi kalau untuk sederhananya, jika investor itu nggak mau ribet ya dengan analisis teknikal dan fundamental, investor tinggal lihat aja pergerakan sahamnya gimana, indeks harga sahamnya gimana, terus mengalami kenaikan atau malah penurunan. Dari situ investor udah bisa ngambil keputusan buat ngebeli suatu saham di perusahaan, karena itu udah mencerminkan kinerja perusahaan yang akan dibeli sahamnya gitu.
Ya, sepertinya cukup sekian dulu penyampaian materi dari saya, Umil Fitri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.